welcome to my back channel. Nah, di sini aku bakal bahas tentang K-pop update atau K-popers yang bertanya tentang teori-teori yang aku bahas hari ini. Nah, thank you banget yang kemarin udah like dan subscribe channel aku tentang BTS yang kembali akan hadir di Tokopedia tanggal 23 April nanti. Itu thank you banget yang udah like dan juga subscribe. Nah, hari ini tuh aku akan bahas dua cerita. Yang pertama adalah cerita tentang Oli London yang sekarang itu katanya mendaftar di SM Entertainment. Yang kedua adalah V yang ditawarkan 2,6 miliar atau sekitar 200 won ditolak karena belum mau terjun ke dunia acting. Langsung saja tanpa berlama lagi kita ke ceritanya. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, buat kalian langsung aja like, comment, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Dan untuk video-video selanjutnya, buat kalian ingin mengajukan pertanyaan atau mengajukan ide untuk video-video selanjutnya, boleh komen dan DM Instagram aku ya guys. Langsung aja kita ke ceritanya. Cerita yang pertama adalah tentang Oli London yang sekarang katanya mendaftar di SM Entertainment dan mengidolakan fansnya yaitu Taehyung dan Lucas NCT. Nah, siapa sih Oli London ini sebenarnya? Oli London ini katanya adalah seorang fans dari kerasnya BTS yang mengidolakan Jimin dan sampai menghabiskan uang miliaran rupiah dan berkali-kali nih guys, berkali-kali melakukan operasi plastik supaya mirip dengan wajah Jimin BTS. Dan gak hanya muka, tapi gaya rambut, pakaian, dan gaya hidupnya pun mengikuti Jimin BTS dan sempat melakukan operasi penyedotan lemak di sekitar dadanya untuk meratakan tubuhnya. Di sini siapa sih nggak tahu sama Oli London, apalagi ARMY yang sekelibat dikenal oleh para ARMY ini sebagai selebgram dari Inggris tengah disenggol skandal nih guys. Di sini seorang YouTuber bernama Francie Morgan membeberkan bahwa Oli London selama ini telah melakukan kebohongan. Wow, kebohongan apa sih guys? Nah, kebohongan terbesar Oli London menurut pengakuan Francie, dia tidak pernah namanya menyukai BTS. Wow, ini namanya hoax atau memanfaatkan situasi nih guys. Kayak misalnya memanfaatkan ketrendingan seseorang untuk menaikkan nama mereka untuk menjadi terkenal. Selama ini kan namanya Oli London ini mengadakan bahwa dirinya adalah fans garis kerasnya BTS. Member favoritnya itu adalah Jimin BTS. Oleh karena itu dia sangat mengagumi Jimin BTS sampai dia menghabiskan uang bermiliaran rupiah atau triliun rupiah pun bisa ya guys, dan melakukan operasi berkali-kali dan merubah wajahnya menyerupai Jimin BTS. Tapi menurut aku sih guys, untuk dari foto awalnya dia menjadi seorang Oli London atau muka aslinya dia cukup tampan nih guys. Tapi setelah dia merubah wajahnya itu menjadi bukan dirinya dan juga bukan menjadi seorang Jimin BTS nih guys. Nah, di sini Francie juga menyatakan lewat tayangan YouTube-nya, dia bilang ini gini nih guys, Oli belum pernah namanya menonton konser BTS. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak anggota BTS dan tidak hafal nama member BTS. Dia juga tidak tahu bahwa RM merupakan leader BTS. Wow, gimana ya untuk pernyataan dari Francie ini, bisa benar bisa tidak. Tapi buat kalian yang tahu channelnya Francie Morgan, kalian langsung aja cek, kalian bisa cari di situ. Di sini emang sih kalau dari perkataan ini kayaknya bisa settingan, bisa juga enggak ya. Untuk Oli ya, ini untuk Oli ya. Oli ini adalah orang kaya ya, orang yang punya uang dan juga berkali-kali melakukan operasi plastik. Nggak mungkin dong nggak pernah nonton konser BTS, dan dia juga nggak tahu berapa jumlah member BTS dan juga namanya. Menurut aku sih mungkin bisa benar bisa nggak, karena di sini memang banyak banget fans yang fanatik dan juga nggak fanatik. Biasanya kalau fanatik itu suka sama orangnya aja tapi nggak tahu namanya.
suka satu orang tersebut aja biasanya. Dan juga nggak tahu bahwa RM itu merupakan leader dari BTS. Biasanya ya, kalau misalnya bisa dibilang All Lilan ini adalah fans, kalaupun memang fans BTS, dia ini adalah fans yang fanatik. Apa sih fans fanatik itu? Fans fanatik itu fans yang bener-bener ngefans sama orang itu sampai niru gaya hidupnya dan kejar-kejar sama dia. Itu sih sebenarnya. Jadi mungkin dia itu cuma ngefans sama Jimin, tapi nggak ngefans sama yang lainnya, juga nggak cari tahu sama yang lainnya, cuma ke Jimin aja guys, kayak gitu. Dan juga di sini tahun lalu kedatangan Oli ke Seoul atau ke Korea Selatan ini untuk menyaksikan konser BTS Love Yourself hanyalah suatu kebohongan. Nah, apa sih ini? Dan di sini juga Ramsey juga membicarakan dia tidak pergi menonton BTS, tapi dia tetap berkicau sana sini jatuh cinta pada Jimin. Wow, sungguh pedangnya luar biasa ya guys. Seiring dia berteman dengan Oli dari hari ke hari, dia ini banyak menemukan bahwa Oli ini berbohong padanya dan dia juga muak. Dan juga si Ramsey mengatakan dia telah berbohong besar pada ARMY dan menolak mendukung kebohongannya. Maksudnya gimana sih? Dia telah berbohong besar pada ARMY dan aku menolak mendukung kebohongannya. Oh, jadi di sini Oli itu berbohong besar pada. Oh, jadi Oli ini berbohong dan mengajak si Ramsey untuk ikut berbohong, tapi si Ramsey menolaknya, malah membongkar kedok si Oli ini guys. Lanjut aja, kita ke seperduli yang itu. Langsung aja ke bentuk ketidakwarasan Oli yang membuat Ramsey muak adalah ketika pria tersebut mengumumkan bahwa dia telah menikah dengan Jimin. Wow, ini sih sebenarnya udah udah terkenal banget di kalangan ARMY bahwa dia itu pernah menikah sama Jimin BTS. Search itu sefanatiknya dia sih sebenarnya, sefanatik itu kah dia atau emang dia mencari sensasi untuk melambungkan dirinya. Tentunya bukan Jimin yang sesungguhnya, melainkan Cardboard menyerupai sang pelantun Filters. Jadi di sini tuh bukan maksudnya menikah dengan Jimin yang asli ya, tapi kayak menikah dengan Cardboard. Cardboard itu kayak apa ya? Kayak boneka, bukan boneka sebenarnya, boneka yang terbuat dari cardboard. Dia tuh kayak terbuat dari plastik gitu guys. Jadi kalian bisa nanti aku masukin di foto cardboard itu gimana. Dan dia telah memanfaatkan BTS dan ARMY untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh tungkasnya. Oh, jadi dia di sini memanfaatkan Jimin BTS dan juga BTS ARMY untuk melambungkan dirinya. Jadi ini tuh sama kayak apa ya? Setting gitu ya, setting lah kalau di Indonesia ya. Jadi itulah kira-kira cerita tentang Oli London yang benar-benar membohongi para ARMY, atau cerita yang dibeberkan oleh Francis Morgan tentang kebohongan Oli Morgan yang mengadakan bahwa dia adalah fans garis besarnya BTS. Jadi ini tuh bisa benar tapi bisa juga salah. Tapi ya untuk yang omongan yang pertama, kalau Oli itu nggak pernah ke konser BTS, itu bisa benar bisa enggak ya. Tapi kalau nggak mungkin sih kalau dia nggak pernah ke konser BTS, seolah-olah dia itu miskin gitu. Tapi dia bisa namanya operasi plastik berkali-kali dan habis uang berjuta-juta, bermiliaran rupiah, bisa juga triliun rupiah. Oke, lanjut aja tanpa pikir pusing lagi tentang Oli apa ya namanya? Oli London. Langsung aja kita ke teori kedua, adalah VBTS yang ditawari 2,6 miliar setiap episode yang ditolak karena belum siap terjun ke dunia peraktingan. Kim Taehyung atau nama panggungnya VBTS atau bias aku adalah seorang member BTS untuk sementara belum berencana nih guys untuk kembali ke dunia acting. Karena apa? Padahal banyak banget nih perusahaan atau produksi yang mengharapkan V ini comeback ke dunia peraktingan. Dan pada tahun 2016, BTS ini melakukan namanya debut aktingnya di K-drama yang berjudul Hurang atau The Food Warrior Year.
Dalam K-drama Hurang ini dia memerankan sebagai Sun Hang Sung, seorang pejuang muda dengan kepribadian yang ceria dan juga semangat. Sampai saat ini Hurang The Food Warrior Yard adalah K-drama pertama dan satu-satunya milik VBTS dan sudah 5 tahun ini sejak menjalani debut sebagai aktor. Tetapi menurut laporan dari Star News baru-baru ini, VBTS di sini dia menerima panggilan dari banyak banget perusahaan K-drama dan biaya yang ditawarkan pun juga tidak main-main nih guys. Setiap episode ditawarkan seharga 177.000 US dollar. Kalau dalam Korea itu sekitar 200 won dan dirupiahkan itu sekitar 2,6 miliar rupiah. Wow, bener-bener mahal banget ya. Menurut tribunnews.com, nominal harga tersebut setengah dari bayaran aktor K-drama paling banyak diminati sekarang, itu Kim So Hyun pada per episodenya. Kim So Hyun membuat debutnya itu di TV pada tahun 2007 nih guys. Berperan sebagai aktor pendukung di Kimchi Smile. Setelah 14 tahun di industri K-drama, kini diperkirakan bayaran Kim So Hyun itu sekitar 441 US dollar atau setara dengan 6,5 miliar rupiah per episodenya. Wow, banyak banget nih guys ya. Tidak akan ada namanya aktivitas individu. Jadi di sini HYBE Entertainment belum memperbolehkan VBTS untuk beraktivitas individu-individu. Jadi bukan hanya VBTS saja, semua member Kim Namjoon, Kim Sojin, Min Youngis, Hoshie, Jimin, Tae sama Jungkook pun tidak boleh sama sekali. Jadi di sini tuh peraturannya emang kayak gitu guys. Nah, jadi di sini tuh emang kedua materi tersebut itu memang paling bagus untuk dibahas ya, karena emang booming banget sekarang tentang Oli dan juga Tae itu emang booming banget sekarang. Misalnya di handphone kalian kalau kalian buka Google VBTS ditawari K-drama itu banyak banget sih guys. Tapi kalau untuk Oli ini aku dapat dari temen aku, jadi memang fantastis banget sih. Dan jangan lupa buat kalian like, comment, and subscribe untuk perkembangan channel ini dan dukung aku menjadi channel terbesar di Indonesia untuk K-popers update. Jangan lupa nonton K-popers update selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video selanjutnya. See you next time, see you next vlog. Bye bye. Jangan lupa ya nonton updatean K-pop selanjutnya.